Selamat datang kembali pada video ketiga dari seri tutorial Apache Spark. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai horizontal scaling. Oke, misalnya kita punya sebuah server database SQL dan data yang kita simpan itu masih 100 MB lah ukurannya. Jadi kalau seperti ini servernya masih sanggup dan responnya masih cepat. Nah, seiring berjalannya waktu, datanya itu bisa makin besar, mulai menginjak 1 GB, 2 GB, 3 GB, dan seterusnya. Suatu waktu servernya ini akan terasa lebih lambat ya, karena datanya terlalu banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan biar servernya tidak lambat? Ada dua opsi. Yang pertama adalah kita upgrade hardware-nya. Jadi CPU-nya kita upgrade dengan yang lebih cepat. Dan RAM-nya, kalau memang RAM-nya tidak cukup ya di-upgrade juga. Oke, servernya jadi lebih cepat lagi. Tapi lama-kelamaan, datanya kan bisa bertambah lagi. Sehingga server yang sudah di-upgrade ini, ya ujung-ujungnya tetap akan terasa lambat lagi ya. Oke, biar lebih cepat lagi gimana caranya? Ya kita upgrade lagi. Nah, proses penambahan kapasitas sebuah server ini disebut dengan vertical scaling atau penambahan kapasitas ke atas. Disebut vertikal karena kita nambah kemampuan dari satu server saja. Jadi vertical scaling itu sebenarnya simple, kita cukup upgrade saja hardware-nya. Nah, tapi ini ada keterbatasan ya, karena namanya CPU ada kecepatan maksimumnya. Nah, maksud saya seperti ini. Bisa jadi kita sudah membeli CPU yang tercepat dengan harga yang bisa diterima, karena ada CPU yang cepat tapi harganya sudah terlalu mahal ya, tidak sesuai budget. Jadi kita sudah beli CPU yang tercepat tadi dengan harga yang pas, tapi komputernya masih tidak sanggup juga. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Sudah tidak bisa di-upgrade lah ya. Ya kita lakukan opsi kedua, yaitu horizontal scaling. Kalau kita menggunakan database, biasanya disebut dengan istilah sharding. Jadi database SQL-nya itu akan kita bagi menjadi beberapa bagian, misalnya 2 bagian, 3 bagian, dan seterusnya. Kemudian setiap bagian ini kita taruh ke dalam server tersendiri, sehingga kinerjanya bisa lebih cepat dari sebelumnya. Nah, kalau butuh lebih cepat lagi gimana? Ya kita tinggal tambah server lagi. Jadi itu yang disebut dengan horizontal scaling. Nah, itu tadi penjelasan saya adalah di database SQL. Bagaimana dengan database NoSQL? Ya sama saja sih, karena mayoritas database NoSQL itu memang sudah didesain dari awal untuk bisa di-scaling secara horizontal atau horizontal scaling dengan mudah. Pada big data, proses horizontal scaling itu tidak berlaku hanya untuk database saja. Tentu saja pemrosesan data atau analisisnya mendukung horizontal scaling. Nah, Apache Spark itu bisa kita jalankan pada satu komputer ya. Tapi karena Spark mendukung horizontal scaling, maka kalau kita merasa bahwa analisisnya terlalu lambat, ya kita tinggal tambah komputer saja dan Spark-nya kita jalankan ke dalam mode cluster. Nanti pemrosesannya akan dilakukan secara paralel oleh Spark. Ini adalah dokumentasi dari Apache Spark mengenai mode cluster. Nah, secara garis besar, kita lihat di sini ada 3 komponen ya. Yang pertama itu ada driver program, yang kedua ada cluster manager, dan kemudian ada beberapa worker node ya. Nah, driver ini adalah aplikasi yang kita tulis. Jadi aplikasi itu disebut dengan, aplikasi Spark yang kita tulis itu disebut dengan driver program. Nah, di dalam aplikasi yang kita tulis ini kita harus menginisialisasi yang disebut dengan Spark Context. Ini nanti saja ya, ada contohnya. Si Spark Context ini terhubung dengan cluster manager dan juga dengan eksekutor yang ada di setiap worker node ya. Kemudian worker node ini apa? Worker node ini adalah komputer sebenarnya. Dia adalah komputer yang yang terhubung dengan jaringan. Jadi di sini ada 2 worker node, berarti ada 2 komputer yang terhubung dengan jaringan yang melakukan pemrosesan data secara paralel. Nah, bagaimana dengan driver program dan cluster manager? Apakah ini butuh komputer sendiri-sendiri? Ya, ini tergantung konfigurasi dari Spark-nya ya. Apakah kita menggunakan nanti Mesos atau Yarn? Ini bisa jadi dalam satu komputer atau bisa jadi terpisah.
Kita tidak bahas mendalam mengenai ini. Jadi kalau kita mau analisis datanya lebih cepat, ya kita tambahkan saja jumlah worker node-nya ya. Tambahkan komputer gitu, misalnya jadi 3, 4, dan seterusnya. Nah, kembali ke eksekutor yang ada di dalam worker node ini. Setiap worker node itu ada eksekutor, dan dari namanya sudah jelas bahwa eksekutor ini adalah program yang akan mengeksekusi tugas analisis data atau task ini ya. Jadi singkatnya kita menulis driver program dan Spark Context ya yang ada di dalam driver program itu bersama dengan cluster manager itu akan mengatur setiap worker node untuk melakukan pemrosesan secara paralel. Jadi kalau mau pemrosesannya semakin cepat, ya kita tambahkan lagi jumlah worker node-nya atau jumlah komputernya yang di dalam cluster tersebut. Jadi simpelnya seperti itu mengenai horizontal scaling di Spark. Ya, kalau kita analogikan horizontal scaling itu mirip kurang lebih sama dengan gotong royong ya. Biar pekerjaannya bisa lebih cepat selesai. Oh iya, karena tutorial ini sifatnya untuk pengenalan, maka kita belum menggunakan mode cluster untuk tutorial ini. Jadi untuk analisisnya kita masih menggunakan satu komputer saja, dan data yang akan kita analisis pun ya bukan yang besar-besar ya, tapi yang kecil-kecil saja. Nah, kenapa demikian? Agar proses eksperimen atau analisis datanya itu bisa lebih cepat, sehingga hasilnya bisa langsung keluar, dan kita tidak perlu menunggu lama agar bisa melihat hasil dari perintah yang kita jalankan. Dengan demikian proses belajarnya itu akan lebih cepat. Jadi untuk di awal kita belum belajar cluster ini. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, program Spark ini bisa kita tulis dalam 4 bahasa. Kita bisa menggunakan Java, bisa juga Python, bisa juga R, dan yang terakhir adalah Scala. Kita bisa gunakan Scala. Agar lebih mudah kita gunakan saja Python ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas instalasi Apache Spark dan Python.